Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 704. Dengan pedang di tangan, seluruh aura Dev berubah drastis. Ketenangannya lenyap seketika, digantikan oleh niat pedang yang tak tertandingi yang seolah membelah langit dan mengamati dunia. Dia tampak berubah menjadi pedang dewa yang terhunus dari sarungnya. Ketajamannya terungkap sepenuhnya, cahayanya menyejukkan seluruh negeri. Domain pedang 5 elemen, buka. Wus. Sebuah domain pedang 5 warna, yang bahkan lebih besar, lebih padat, dan lebih lengkap daripada di lembah batu, meraung. Kali ini, jangkauan domain itu bahkan tampaknya menyaingi perisai cahaya dari formasi pembunuh dewa 10.000 binatang. Di dalam wilayah itu, energi pedang tidak lagi sehalus hujan, tetapi berubah menjadi pedang cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya dan padat. Hukum waktu dan ruang saling terkait, membuat pemandangan di dalam wilayah pedang itu aneh dan fantastis, seolah-olah itu adalah dunia tersendiri. 10.000 pedang, kembalilah ke sumbernya. Teriak Dev, sambil mengarahkan pedang pembunuh naga ke langit. Di dalam domain pedang, pedang cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya, seolah menerima perintah, memancarkan semburan teriakan pedang yang riang. Kemudian, bagaikan 100 sungai yang mengalir ke laut, menyatu menjadi semburan energi pedang yang dahsyat, tak tertandingi kecemerlangannya, mengandung makna kelahiran dan kematian 5 elemen serta perputaran ruang dan waktu. Semburan energi pedang ini bukan lagi sekadar gelombang energi. Ia seolah memiliki kehidupan, sebuah tekad. Kemanapun ia lewat, ruang terbelah oleh retakan hitam halus, dan waktu itu sendiri menjadi kacau. 9 hantu jiwa binatang purba yang ganas, di hadapan semburan energi pedang yang mengandung prinsip-prinsip tertinggi langit dan bumi ini, benar-benar mengeluarkan lolongan ketakutan. Kekuatan mereka ditekan oleh hukum-hukum di dalam wilayah pedang, dan serangan mereka dengan mudah dihancurkan oleh semburan energi pedang. Aum, kerak, wu. Semburan energi pedang, dengan kekuatan yang luar biasa, seketika menghancurkan pertahanan gabungan 9 jiwa binatang, menghantam keras penghalang cahaya dari formasi pembunuh dewa 10.000 binatang. Kerak, jeger. Seperti pecahan kaca, seperti bintang yang meledak. Penghalang cahaya yang kuat, yang konon mampu membunuh para dewa, hancur dengan raungan memekakan telinga setelah bertahan kurang dari 1 tarikan napas. Penghalang itu berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menghilang menjadi ketiadaan. 9 murid inti yang memimpin formasi itu secara bersamaan batuk darah, terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh terbanting ke tanah, tak sadarkan diri, formasi itu hancur lagi. Lebih dari itu, formasi itu dihancurkan secara paksa dengan cara yang lebih mendominasi, lebih langsung, dan lebih menghancurkan, keheningan. Keheningan yang mematikan. Jika menghancurkan formasi jiwa binatang 3 bakat sebelumnya mengejutkan dan tak terbayangkan, maka menghancurkan formasi pembunuh dewa 10.000 binatang secara paksa membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Hah, ini? Monster macam apa dia? Apa? Dewa surgawi kelas 7? Inikah dewa surgawi kelas 7? Bahkan dewa abadi surgawi kelas 7 pun mungkin tak lebih dari ini? Dylan dan Wanda terlalu bersemangat untuk berbicara, hanya menatap sosok berjubah hijau yang berdiri di tengah arena dengan tatapan mata yang sangat fanatik dan penuh kekaguman. Mulut penatua Xiao menganga, cukup besar untuk memuat sebutir telur. Penguasa sekte Turner Lie sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Keterkejutannya berubah menjadi kengerian, dan sedikit fanatisme. Ekspresi penatua Yu benar-benar hancur. Ia tampak seperti melihat hantu, wajahnya pucat pasi. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, terduduk di kursi, benar-benar bingung, berulang kali bergumam, mustahil, ini mustahil. Dev perlahan menyarungkan pedangnya, aura pedang yang menyelimutinya seketika surut, mengubahnya kembali menjadi pemuda berjubah hijau yang tampak biasa saja. Tatapannya menyapu seluruh arena. Semua orang yang ia tatap, baik murid maupun tetua, secara naluriah menundukkan kepala, tak sanggup menatap matanya. Akhirnya, tatapannya tertuju pada penguasa sekte Turner Lie di panggung tinggi. Penguasa sekte Turner Lie menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan gejolak di hatinya. Ia berdiri,
Suaranya sedikit gemetar, dan berbicara dengan penuh kesungguhan. Teman muda Chen, tidak, Senior Chen. Kemampuan dewa Anda tak tertandingi, sekte kami sungguh terkesan. 1 juta batu peri akan segera dipersembahkan. Kami juga dengan rendah hati meminta Anda untuk berkenan menerima posisi tetua sekte 10.000 binatang. Sekte 10.000 binatang bersedia menghormati Anda sebagai tetua kami yang terhormat. Saat ini, di dalam hatinya, kekuatan Dev telah melampaui level teman muda, dan ia pantas disebut senior. Ia bahkan bersedia menerima posisi tetua, meskipun posisinya sebagai master sekte. Namun, Dev menggelengkan kepalanya lagi. Ia tampaknya tidak tertarik dengan apa yang disebut posisi menjadi master sekte. Saya akan menerima batu peri abadi, tetapi posisi master sekte tidak mungkin, katanya dengan tenang. Saya tidak tertarik. Mendengar ini, secercah kekecewaan terpancar di mata penguasa sekte Turner Lie, tetapi ia tak berani melanjutkannya. Wajah tetua Yu memucat, ia tahu ia telah benar-benar menyinggung makhluk mengerikan ini. Saat ini, Dev seakan menyadari sesuatu. Ia menatap penguasa sekte Turner Lie dan para kultivator manusia binatang yang tak terhitung jumlahnya di bawah panggung. Tatapan mereka dipenuhi kekaguman, ketakutan, dan rasa ingin tahu, lalu mendesah pelan. Kalian semua sepertinya menghargai garis keturunan dan aura yang mengesankan? Sebelum ada yang bisa menjawab, Dev perlahan menutup matanya. Saat berikutnya, aura mengerikan, yang sama sekali berbeda dari niat pedangnya sebelumnya. Kuno, luas, mulia, dan sangat agung, dilepaskan, bagaikan seorang penguasa primordial yang terbangun setelah berabad-abad tertidur, perlahan menyebar dari tubuhnya. Awalnya, itu hanya jejak, tetapi segera, bagaikan letusan gunung berapi, bendungan jebol, aum. Raungan naga, yang seolah berasal dari era purba, melintasi ruang dan waktu yang tak berujung, tiba-tiba bergema dari dalam diri Dev, menggema jauh di dalam jiwa semua orang. Kemudian, yang membuat semua orang tercengang, sesosok hantu naga emas raksasa yang berkilauan membubung ke langit dari belakang Dev, melayang di atas altar 10.000 binatang. Hantu naga emas itu hampir nyata, sisik dan cakarnya berkilauan, tatapannya yang agung menyapu kerumunan bagaikan seorang raja yang mengamati rakyatnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kekuatan naga yang murni, luas, dan agung, bagaikan sungai perak yang mengalir deras, menyelimuti seluruh altar 10.000 binatang, melingkupi semua orang yang hadir. Di bawah tekanan absolut yang berasal dari relung terdalam garis keturunan mereka dan puncak kekuatan hidup mereka. Buk, duk, buk. Bagai gelombang pasang, mulai dari murid-murid terluar, baik mereka dewa abadi surgawi tingkat 1 maupun tingkat 5, baik murid biasa maupun tetua, kaki semua orang tanpa sadar tertekuk, dan mereka tanpa sadar berlutut. Bahkan penatua Siong di panggung tinggi, dan penatua Yu yang putus asa, berlutut tanpa terkecuali. Tubuh mereka gemetar, getaran dan kepasrahan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Akhirnya, bahkan yang terkuat di antara mereka, pemimpin sekte Turner Lie, hanya bisa bertahan sesaat lebih lama di hadapan keagungan kekuatan naga yang maha luas, bagaikan bintang, dan bak kaisar. Ia merasakan jiwanya gemetar, darahnya tertahan, dan keinginan tak tertahankan untuk tunduk melonjak dari lubuk hatinya. Dengan susah payah, dipenuhi keterkejutan dan kekaguman yang luar biasa, ia berlutut dengan satu lutut, menundukkan kepalanya yang angkuh. Di altar 10.000 binatang, semua orang berlutut. Hanya sosok berjubah hijau yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya tenang. Bayangan naga emas berputar dan meraung di atas kepalanya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Tatapannya dengan tenang menyapu kerumunan yang berlutut di bawah, mengamati keterkejutan, ketakutan, dan penghormatan mendalam yang sedalam darah di wajah mereka, hatinya tetap setenang sumur yang dalam. Setelah waktu yang lama, kekuatan naga yang besar dan bayangan naga emas itu perlahan mereda, akhirnya menghilang tanpa jejak. Aura yang menindas menghilang, tetapi keterkejutan di hati kerumunan tetap ada. Mereka tetap berlutut, tak seorang pun berani berdiri lebih dulu. Tatapan mereka ke arah Dev kini dipenuhi dengan kekaguman dan penghormatan fanatik yang akan ditunjukkan seseorang kepada dewa,
seekor naga. Dan naga yang paling mulia, naga emas. Tidak heran dia begitu kuat. Tidak heran dia meremehkan posisi Master Sekte 10.000 binatang. Di hadapan naga emas yang dipuja, mereka, para manusia binatang, memang tak berbeda dengan rakyat jelata. Penguasa Sekte Ternerlie perlahan mengangkat kepalanya. Suaranya bergetar penuh hormat, dan bertanya, "Senior, Anda, siapa sebenarnya Anda?" Dev menunduk dan akhirnya berbicara, suaranya tenang namun penuh tekad. "Namaku Dev Chen. Aku punya perseteruan darah dengan Sekte Iblis 10.000 jiwa. Mulai hari ini, jika Sekte 10.000 binatang bersedia membantuku memusnahkan Sekte 10.000 Iblis, aku bisa menjaminmu tempat di surga ke-10. Kata-katanya, yang diucapkan dengan santai, bergema bagai guntur di hati semua orang. Pada saat ini, tak seorang pun mempertanyakan, tak seorang pun mengejek, tak seorang pun berani menunjukkan sedikit pun penghinaan. Hanya ketundukan mutlak dan kerinduan tak terbatas untuk mengikuti yang kuat dan meraih kejayaan. Taktik 16 karakter. Bayangan ribuan orang, dan pemandangan sosok-sosok tak terhitung jumlahnya yang berlutut di altar binatang bertahan lama. Tekanan tertinggi yang berasal dari garis keturunan naga emas terukir dalam di jiwa setiap pembudidaya binatang, bagaikan sebuah cap. Semua keraguan, penghinaan, dan kebencian sebelumnya telah lenyap, digantikan oleh rasa hormat yang lahir dari darah dan ketundukan kepada sang penguasa absolut. Dev menggerakkan pikirannya, sepenuhnya menarik kekuatan naga yang dahsyat ke dalam tubuhnya, dan bayangan naga emas di belakangnya perlahan menghilang. Dia masih mengenakan jubah biru tenangnya yang biasa, tetapi sekarang, di mata semua orang, dia tidak berbeda dari seorang dewa. "Bangunlah, kalian semua." Dev berbicara dengan tenang, suaranya lembut namun membawa kekuatan yang tak terbantahkan. Kerumunan merasa seolah-olah mereka telah diberikan pengampunan, dan baru pada saat itulah mereka berani berdiri dengan hati-hati, masih sedikit membungkuk, tidak berani menatap langsung ke arah Dev. Penguasa Sekte Ternerlie, Tetua Siong, dan bahkan Tetua Yu, yang sebelumnya menyulitkan, kini berdiri dengan hormat di bawah, bagaikan murid yang mendengarkan instruksi. Penguasa Sekte Ternerlie menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan bertanya dengan penuh hormat, "Senior memiliki garis keturunan naga emas, tak tertandingi dalam hal kebangsawanan. Kami buta dan bodoh sebelumnya, telah menyinggung keagungan surga. Mohon maafkan kami." "Apa perintahmu, Senior?" "Seluruh Sekte 10.000 binatang dengan senang hati akan menembus api dan air, bahkan sampai mati." Tatapan Dev menyapu altar 10.000 binatang yang masih agak kacau di bawah, dan para kultivator Beastman yang wajahnya menyimpan kesedihan namun juga harapan tersembunyi. Ia kemudian berkata perlahan, "Izinkan saya bertanya, Sekte 10.000 binatang, yang menjaga pegunungan 10.000 binatang, memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu, mengapa kalian terus-menerus bersikap defensif dalam pertempuran melawan Sekte Iblis 10.000 jiwa, bahkan menderita kekalahan di lembah batu hingga kematian Tetua Li?" Master Sekte Ternerlie menunjukkan ekspresi getir, menghela napas, dan membungkuk, menjawab, "Lapor kepada senior, bukan berarti Sekte 10.000 binatang kami pengecut, melainkan karena kami tidak punya pilihan lain. Sekte Iblis 10.000 jiwa menempati dataran darah merah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Jumlah Master Alam Dewa Abadi Surgawi di dalam sektenya jauh melebihi kami, dan Master Sektenya, Iblis Jiwa, adalah Master Alam Dewa Abadi Surgawi puncak tingkat 7, yang kabarnya sudah mendekati ambang tingkat 8. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Yang lebih penting, Sekte 10.000 binatang kami. Fondasi sekte kami terletak di pegunungan 10.000 binatang, membentang puluhan ribu mil. Vena spiritual, kebun obat, endapan mineral, dan banyak benteng suku yang bergantung pada kami tersebar di seluruh wilayah, membutuhkan perlindungan kami. Dan Sekte Iblis 10.000 jiwa, bagaikan lintah, menyerang kemana-mana, membakar, membunuh, dan menjarah, khususnya menyasar titik terlemah kami. Jika kami memusatkan pasukan, mereka akan menghindari kekuatan kami dan menyerang bagian belakang kami. Jika kami membagi pasukan untuk bertahan, mereka akan mengumpulkan pasukan elit mereka, membanjiri kami dengan jumlah dan mengalahkan kami satu persatu.
Untuk waktu yang lama, kami terus bergerak, sumber daya kami terus-menerus dijarah, dan murid-murid kami menderita banyak korban. Itulah sebabnya kami terus-menerus dibatasi dan dipaksa untuk menerima pukulan. Suara Turner Lie dipenuhi dengan frustrasi dan ketidakberdayaan. Para tetua dan murid lainnya juga menundukkan kepala, wajah mereka menunjukkan kebencian, jelas memahami situasi secara mendalam. Dev mendengarkan, ekspresinya tidak berubah, hanya mengangguk kecil, seolah-olah ia sudah menduga hal ini. Ia merenung sejenak, lalu berkata, musuh kuat dan kita lemah, wilayah kita luas, pertahanan kita secara alami penuh lubang. Kalau begitu, mengapa tidak mengubah taktik kita? Apa? Mengubah taktik kita? Turner Lie dan para tetua semuanya terkejut. Benar. Tatapan Dev mendalam saat ia perlahan mengucapkan 16 kata. Ketika musuh maju, kita mundur. Ketika musuh berkemah, kita mengganggu. Ketika musuh kelelahan, kita menyerang. Ketika musuh mundur, kita mengejar. 16 kata ini bergema bagai lonceng yang bergema di hati Turner Lie dan yang lainnya. Meskipun mereka belum pernah mendengar ringkasan strategi sesingkat itu sebelumnya, setelah mempertimbangkannya dengan saksama dalam konteks situasi mereka sendiri, mereka langsung merasakan bahwa kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya sesuatu yang tak terpahami oleh mereka sebelumnya. Saat musuh maju, kita mundur, menghindari serangan tertajam mereka. Saat musuh berkemah, kita mengganggu, membuat mereka gelisah. Saat musuh kelelahan, kita menyerang, membuat mereka lengah. Saat musuh mundur, kita mengejar, memperluas jangkauan kita. Ini praktis merupakan solusi yang dirancang khusus untuk memecah kebuntuan mereka. Mata penguasa sekte Turner Lie berkobar dengan cahaya yang menakjubkan, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Senior, taktik 16 karakter ini sungguh luar biasa. Mereka menyerang inti permasalahan. Kami sangat bodoh sebelumnya. Kami bahkan tidak pernah memikirkannya. Tetua Xiong berseru kagum, hebat. Dengan begini, kita bisa membalikkan keadaan dan menyeret sekte iblis 10.000 jiwa mengikuti irama kita. Tetua Yukini sepenuhnya yakin, tatapannya ke arah Dev dipenuhi kekaguman, tak lagi berani menyembunyikan motif tersembunyi. Melihat ekspresi mereka yang tercerahkan, Dev melanjutkan, strategi saja tidak cukup. Kita harus mengenal musuh dan diri kita sendiri. Keunggulan sekte iblis 10.000 jiwa terletak pada kekuatan terkonsentrasi dan serangan yang kuat, tetapi mereka juga memiliki kelemahan. Mereka membutuhkan sumber daya untuk mempertahankan operasi sekte, senjata dan harta magis untuk mempersenjatai murid-murid mereka, serta ramuan dan pil spiritual untuk meningkatkan kultivasi mereka. Poin sumber daya mereka adalah penyelamat mereka. Senyum dingin tersungging di sudut bibirnya. Mereka suka merampok, jadi, kita akan memberi mereka pengalaman dirampok. Sebuah rencana yang berani dan mencengangkan terbentuk di benak Dev. Pada hari-hari berikutnya, seluruh sekte 10.000 binatang mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi, bagaikan mesin canggih. Atas perintah Dev, Master Sekte Turner Lie membagi murid-muridnya menjadi puluhan regu elit. Regu-regu ini hanya memiliki satu misi, mengganggu. Mereka tidak lagi bertahan di posisi mereka, melainkan bergerak seperti hantu, memanfaatkan keakraban mereka dengan medan untuk muncul dan menghilang secara tak terduga di daerah perbatasan antara pegunungan 10.000 binatang dan dataran darah merah. Hari ini, satu regu, yang menyamar sebagai binatang iblis, melancarkan serangan mendadak terhadap patroli sekte iblis, membuat para murid sekte iblis dalam keadaan menyedihkan. Mereka merampas tas penyimpanan para patroli sekte iblis dan melarikan diri. Besoknya, kelompok lain, di bawah kegelapan, mendekati camp sementara sekte iblis, tetapi tidak melancarkan serangan langsung. Mereka hanya menabuh drum dan gong, menciptakan hiruk-pikuk, atau membombardir penghalang camp dengan mantra jarak jauh, membuat para murid sekte iblis terjaga sepanjang malam dan kehilangan semangat. Lusanya, kelompok lain menemukan konvoi transportasi sekte iblis. Alih-alih terlibat dalam pertempuran langsung, mereka menyabotase jalan dan memasang jebakan sebelumnya. Sementara konvoi transportasi itu kacau balau, mereka menyerang dari kejauhan dengan panah dan anak panah, menyasar binatang iblis yang menarik kereta atau murid-murid tingkat rendah.
Setelah merebut beberapa perbekalan, mereka segera melarikan diri, tak pernah berlama-lama dalam pertempuran. Dalam sekejap, kekacauan melanda dataran darah merah di dekat pegunungan 10.000 binatang. Para murid Sekte Iblis 10.000 jiwa kewalahan dan kelelahan oleh regu-regu manusia binatang yang licin ini. Mereka ingin mengejar, tetapi para manusia binatang telah melarikan diri menggunakan medan yang sudah mereka kuasai. Mereka ingin menyergap, tetapi para manusia binatang sama sekali tidak terdeteksi. Lokasi serangan mereka terus berubah. Para murid Sekte Iblis mengeluh dengan getir. Binatang-binatang terkutuk. Keluar dan lawan aku kalau berani. Sialan, aku belum tidur nyenyak selama 3 hari. Bangsat, tas penyimpananku dicuri. Isinya pil yang baru saja kuterima. Ketika berita itu sampai di markas besar Sekte Iblis 10.000 jiwa, Ketua Sekte Slobodan Hun murka, tetapi tak berdaya. Sekte 10.000 binatang tiba-tiba mengubah taktiknya, hanya menyisakan pukulan. Ia memerintahkan peningkatan patroli dan kewaspadaan, serta mengerahkan lebih banyak pasukan ke perbatasan, mencoba menghancurkan lalat-lalat ini dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, inilah efek yang diinginkan Dev. Sementara perhatian Sekte Iblis 10.000 jiwa tertuju pada serangan perbatasan, yang membuat pertahanan internalnya relatif lemah, Dev bertindak. Target pertamanya adalah benteng tersembunyi bernama Lembah Api Hitam, jauh di dalam dataran darah merah. Menurut intelijen yang dikumpulkan oleh Sekte 10.000 binatang selama bertahun-tahun, tempat itu merupakan bengkel penempaan senjata penting bagi Sekte Iblis 10.000 jiwa, yang berspesialisasi dalam pembuatan senjata iblis dan artefak magis untuk murid-murid inti dan elit. Di hari yang gelap dan berangin, di pinggiran Lembah Api Hitam diselimuti energi iblis. Jumlah murid yang berpatroli jauh lebih banyak dari biasanya, jelas terintimidasi oleh serangan baru-baru ini. Di dalam lembah, api membumbung tinggi ke langit, dentingan logam tempa memenuhi udara, dan energi spiritual jahat dan berapi-api yang pekat bercampur menjadi satu. Sosok Dev muncul tanpa suara di tebing di salah satu sisi lembah api hitam, seperti gumpalan asap yang menyatu dengan malam. Ia menyembunyikan seluruh auranya, bahkan menyimpan unikorn api kecil itu untuk sementara di dalam cincin penyimpanannya. Tatapan tajamnya menyapu lembah di bawahnya. Sebuah formasi iblis yang kuat didirikan di pintu masuk lembah, dan bahkan deteksi indera ilahi pun terganggu oleh medan gaya yang terdistorsi. Serangan langsung jelas bukan strategi terbaik. Formasi ini menarik, lumayan. Bibir Dev sedikit melengkung. Bersambung ke episode 705. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.